Kristen progresif ini sesat, saudara-saudara. Sesat tidaknya orang atau ajaran atau kelompok itu sangat ditentukan oleh sesuai kitab suci atau tidak. Jadi Kristen progresif ini beberapa pandangan inti mereka. Yang pertama, mereka itu menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Intinya mereka menolak otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Benarkah firman Allah sudah tidak relevan lagi? Sudah kehilangan otoritas? Sama sekali tidak. Firman Allah ini ya dan amin. Amin. Injil ini, saudara-saudara, sifatnya kekal. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mulai meremehkan firman begini, ini hati-hati. Ini mengingatkan kita kepada apa? Pergerakan siapa? Setan. Tidak ada lain. Setan menjatuhkan Adam dan Hawa. Khususnya dia serang Hawa pertama. Yang dia serang paling utama apa? Firman Allah. Setan itu kutip firman, lalu serang kembali itu firman. Dia kutip firman, serang firman dengan cara apa? Mengurangi atau menambahi. Ya saudara, kalau firman omong lain, pendeta omong lain, itu pendeta sesat. Tegur dia, doakan dia. Kalau dia tidak bertobat, tinggalkan gereja yang dia gembalakan. Tinggalkan, cari gereja lain. Pindah gereja dengan alasan itu tidak dosa, justru harus pindah. Nah, makanya di video yang lain saya tanggapi Brian Siawarta ini, dia mau bilang ada keselamatan di luar Yesus, tidak usah percaya Yesus, pasti selamat. Anda lihat video berikut ini ya, masih Brian Siawarta dengan Habib Jafar dengan artis nama Onat. Perhatikan. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Mereka ini salah satu pandangan mereka dibangun di atas opini pribadi, perasaan. Jadi firman digeser, perasaan dia, makanya dia bilang gua. Kita bisa melihat dalam sejarah betapa kerasnya magisterium gereja awal, gereja Katolik, mengawal ajaran para rasul dari konsili satu ke konsili yang lain, tetapi toh masih lolos dan berkembang biak ajaran Arianisme. Sampai hari ini, dengan wajah dan wujud yang baru. Anda mengerti maksud saya? Lantas, sampai kapan lagi kekristenan akan tercerai-berai dan saling menyindir seperti sekarang? Bagi saya pribadi, sudah saatnya kita harus kembali pulang. Dalam rangkulan syahadat para rasul, Credo Nicea Konstantinopel, dalam syahadat yang satu dan sama, mengakui iman akan gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Hanya dalam kebersamaan dalam satu meja, altar yang sama, dan hanya dalam kebersamaan dalam menerima satu tubuh dan darah Kristus yang sama itulah kita bisa mengalahkan sepak terjang si ular tua atau setan itu. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid MC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, Kristen progresif itu begitu viral, dan bagaimana pengajaran Brian Siawarta itu mendapatkan pertentangan yang sangat besar dari para pendeta-pendeta di luar sana. Bahkan di khotbah-khotbah gereja, para pendeta membahas Brian Siawarta dan juga Kristen progresif. Ada pendeta Mel Atok, ya Gilbert Lumondong, bahkan Ko Philip ya, Philip Mantova dari gereja Mawar Sharon, itu juga membahas Kristen progresif. Begitu juga dengan gereja-gereja yang lain, kalian bisa cek, semua membahas Kristen progresif. Kenapa mereka bahas? Karena mereka berupaya untuk melindungi domba-domba mereka, jemaat-jemaat mereka, agar tidak terpengaruh. Agar jangan sampai terpengaruh dan pindah menjadi Kristen progresif. Karena kita tahu, Brian Siawarta ini viral.
di media sosial. Dia diundang di banyak podcast yang penontonnya itu jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Dan dari puluhan juta penonton itu, tentu saja sebagian Kristen. Sebagian adalah jemaat yang ada di gereja pendeta-pendeta ini. Sehingga mereka takut jemaatnya terpengaruh. Kalaupun tidak terpengaruh menjadi Kristen progresif, salah-salah mereka terpengaruh ajaran jangan bayar perpuluhan. Ini yang ditakutkan oleh para pendeta. Bahkan pendeta Gilbert Lumondong itu sebenarnya di khotbah sesi 2-nya yang viral karena membahas Islam, karena membandingkan zakat dan perpuluhan, itu sebenarnya di awal khotbahnya dia membahas Brian Syawarta. Dia membahas bahwa Brian Syawarta ini sesat. Ya, Brian Syawarta ini mengatakan perpuluhan tidak ada lagi. Itulah kenapa pendeta Gilbert perlu memotivasi ulang jemaat-jemaatnya agar jangan terpengaruh Brian Syawarta, agar tetap mau memberikan perpuluhan. Tiba-tiba melebar, bahas Islam. Itulah terjadi kontroversi itu, dan Gilbert harus berurusan dengan hukum. Awalnya bahas Brian Syawarta, dia hanya ingin motivasi jemaatnya agar tetap rajin bayar perpuluhan. Nah, jadi memang pengajaran Kristen progresif ini ngeri, teman-teman. Karena ada menekankan beberapa hal. Yang pertama, mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini tentu saja bertentangan dengan doktrin kekristenan, di mana orang Kristen itu wajib percaya bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, itu sudah menebus dosa dari umat manusia. Dan hanya melalui Yesuslah jalan keselamatan itu ada. Kalau sempat mengatakan tanpa Yesus orang juga bisa selamat, ya ngapain jadi Kristen, kan begitu. Maka otomatis orang nggak perlu jadi Kristen, ya udah jadi Islam aja. Jadi Buddha, jadi yang lain. Maka jadi bahaya, nggak laku nanti agama ini. Itu yang pertama. Kedua, mengakui bahwa Bible itu penuh dengan kontradiksi. Ini kan gawat. Orang-orang Kristen mengatakan bahwa Bible diilhami oleh Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus buat kesalahan? Ini kan konyol gitu. Bagaimana mungkin Roh Kudus salah kasih tahu penulis Bible? Artinya ini bukan Roh Kudus. Roh goblok, roh penyesat, kan bahaya. Kalau Anda mengakui Bible itu kontradiksi, Bible itu salah, Anda mengakui bahwa Tuhan yang kalian sembah itu bermasalah. Karena Roh Kudus adalah salah satu dari 3 pribadi Tuhan. Roh Kudus nggak boleh salah. Itu ajaran kekristenan, nggak boleh salah. Walaupun ya, banyak sekali data-data berseliweran di luar sana tentang kesalahan-kesalahan yang ada di Bible. Contoh, Ezra 2 ayat 5 dibandingkan Nehemia 7 ayat 10. Dalam Ezra, jumlah anak Ara tertulis 775 orang. Tetapi dalam Nehemia 652 orang. Ini anaknya beda jumlahnya. Terus di 2 Raja-Raja 826 ditulis umur Ahazia ketika naik menjadi raja tertulis 22 tahun. Sedangkan dalam 2 Tawarik 42 tahun. Ada selisih 20 tahun. Yang mana yang benar? Tawarik atau 2 Raja-Raja? Dan masih banyak ya, ada ratusan kontradiksi yang ada di Bible. Itu menurut Kodonditan. Saya cuma ngutip dari Donditan ya. Kalau mau komplain jangan sama saya. Ya jangan sama saya. Ini saya kutip dari Kodondi ya. Ini jurus buang badan nih, jurus buang badan. Ya, soalnya oten-oten nanti kejang-kejang lagi sama saya kalau saya yang bilang ya. Ini saya kutip dari Kodondi, dan teman-teman bisa cek. Kodondi itu sampai bikin Bible o Bible, membahas kontradiksi yang ada di Bible. Ya. Jadi yang kedua tentang mengakui bahwa Bible itu kontradiksi, artinya Kristen progresif mengakui Roh Kudus salah, mengakui Tuhannya bisa salah. Nah, ini kan bahaya. Terus yang ketiga, Kristen progresif mengatakan tidak perlu bergereja, tidak perlu bayar perpuluhan. Nah, ini lebih gawat lagi. Nggak bayar perpuluhan, nggak ke gereja, besok-besok gereja jadi rumah hantu dong. Nggak terurus, nggak ada biaya untuk maintenance, nggak ada biaya untuk gaji karyawan ngurusin gerejanya. Bahaya. Ya tentu saja orang-orang Kristen semua langsung mengambil sikap, langsung memarahi Brian sejadi-jadinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kok saya sampaikan? Saya kasih tahu mengenai Kristen progresif. Dan di sini saya mau kasih tahu ya teman-teman, Romo Deso ini ikut bicara. Ini cukup mengejutkan ya, karena Kristen progresif itu dari Kristen Protestan. Itu perpecahan yang terjadi di Kristen Protestan. Nggak ada hubungannya dengan Katolik. Tapi Katolik
mau nggak mau ikut bicara. Romo Deso merasa dia perlu untuk berbicara. Kenapa? Karena yang dijual ini nama Yesus. Nama Yesus yang dijual. Dikatakan ada keselamatan di luar Yesus. Tentu saja Katolik juga mau nggak mau ikut bicara. Dan saya cukup takjub ya dengan pendapat dari Romo Deso, yang menurut saya apa yang dia sampaikan ini memang fakta yang terjadi saat ini di lapangan, di dalam tubuh kekristenan. Jadi yang memang dia sampaikan ini benar adanya ya. Coba kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh Romo Deso. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini berisi opini sederhana tentang fenomena munculnya sebuah komunitas atau gerakan baru dalam kekristenan di Indonesia, yaitu yang menyebut diri Kristen progresif. Lagi marak pemberitaan tentang ini di media sosial, ada banyak tanggapan di sana, termasuk juga tanggapan-tanggapan yang menyesat-nyesatkan. Saya ingin berbagi atau bersharing tentang apa tanggapan atau opini saya, yang saya katakan sebagai opini pribadi di sini, menyangkut hadirnya kelompok ini. Saudara-saudaraku, saya perlu mengatakan untuk kita hati-hati atau waspada. Waspada dan berhati-hati dengan banyaknya gerakan yang mengatasnamakan gereja, yang mengatasnamakan kekristenan, sebab rupa-rupanya saat-saat ini, tidak semua yang menyebut diri Kristen itu begitu saja dapat kita artikan sebagai pengikut Kristus. Memang, arti dari Kristen adalah pengikut Kristus. Tetapi, lambat laun sepertinya kita perlu berhati-hati dengan istilah ini, karena tidak semua yang memakai kata Kristen itu secara persis dapat diartikan sebagai pengikut Kristus dalam arti yang sebenarnya. Sebab kita perlu tahu bahwa yang disebut pengikut Kristus itu harus berangkat dari 12 Rasul Yesus. Ada Yudas Iskariot yang berkhianat yang kemudian digantikan oleh Matias yang dianggap layak untuk memenuhi jabatan sebagai Rasul Yesus. Nah, dari ke-12 Rasul inilah kemudian iman akan Yesus itu berasal dan kemudian tersebar. Bahkan ketika Yesus bangkit, ada satu sosok yaitu Maria Magdalena yang juga bertemu dengan Yesus yang bangkit. Itu disampaikan kepadanya untuk memberitakan peristiwa kebangkitan itu pertama-tama kepada sahabat-sahabat, kepada para Rasul Yesus, kepada murid-murid itu. Karena dari mereka itulah nanti pewartaan iman itu akan bermula. Jadi disebut Kristen itu ketika mengikuti Yesus hasil dari ketaatan pada pewartaan para Rasul. Ini. Maka kalau ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi menyimpang dari apa yang para Rasul wartakan tentang iman akan Yesus Kristus, harus jujur dikatakan, bukan demikian kekristenan yang dibangun oleh 12 Rasul Yesus itu. Akhir-akhir ini di Indonesia kita mengenal ada yang menyebut diri sebagai kelompok Kristen progresif. Apa yang dimaksud dengan progresif di sini? Kita perlu bertanya lebih lanjut. Ada banyak ulasan tentang gerakan ini di media sosial, di internet, di website, di blog, dan sebagainya. Anda bisa membaca keterangan-keterangan itu. Tetapi, kita perlu secara kritis bertanya juga, apakah progresif di sini berarti bahwa mereka ingin melangkah lebih maju daripada banyak gerakan kekristenan? Apakah itu? Apakah mereka ingin melangkah lebih cepat, lebih maju dibanding pewartaan dari 12 Rasul Yesus dahulu? Apakah juga itu berarti mereka mau menempatkan diri lebih daripada para murid Yesus sendiri? Apa yang dimaksud dengan progresif? Tidak cukupkah menyebut diri sebagai Kristen? Sebab pengikut itu selalu harus ada di belakang Yesus. Ya, kalau pengikut ingin mendahului yang diikuti, disinilah kewaspadaan itu. Jangankan ingin mendahului. Petrus pernah menarik Yesus ke samping. Dan Yesus menegur Petrus dengan mengatakan apa? Iblis kau. Enyahlah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Itu baru menarik Yesus ke samping. Artinya ada kesejajaran di sana. Kristen itu pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus yang progresif. Yang mau ditinggalkan yang mana? Atau yang mau didahului itu yang apa? Ini ya, saya merasa perlu mengkritisi ungkapan progresif ini. Apakah itu sebuah ungkapan kesombongan ingin lari lebih cepat dari yang lain? Atau bagaimana? Atau menganggap diri inilah sebenarnya dan yang satu dan yang lainnya itu bukan yang sebenarnya? Kita perlu bertanya-tanya secara kritis di sini. Secara pribadi, saya membaca kehadiran kelompok ini sebagai bentuk ketidakpuasan atas kekristenan. Mungkin bisa disampaikan seperti itu. Tetapi,
kalau memang benar hadirnya kelompok ini karena ketidakpuasan atas gerakan kekristenan, kita harus renungkan juga bahwa ketidakpuasan itu kerap berujung pada penyangkalan dan pengkhianatan. Mirip dengan Yudas Iskariot, ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini bentuk dari Yudas Iskariot, tetapi renungan saya kok mengarahkan saya ke sana. Ya. Mirip Yudas Iskariot yang tidak puas terhadap sepak terjang Yesus, yang baginya terkesan lambat dalam menciptakan revolusi melawan Roma dan juga melawan otoritas Yahudi. Yahudi perlu dimurnikan. Itu cita-cita dari kaum Selot atau kelompok Yahudi yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi, tapi juga ingin memurnikan keyahudian kembali kepada yang sebenarnya, seperti itu. Yudas tidak puas dengan Yesus yang awal mulanya digadang-gadang, diharap-harapkan akan menciptakan revolusi itu, memimpin itu sebagai Mesias. Tetapi kok yang terjadi malah seakan-akan dia mau mati, menyerahkan diri, dan lain sebagainya. Dan ketidakpuasan itu menuntun Yudas untuk berakhir menjadi seorang pengkhianat. Dia menjual Yesus yang dia rasa akan menimbulkan percepatan bagi revolusi itu. Ya. Mungkinkah kekristenan progresif hadir sebagai bentuk ketidakpuasan seperti itu? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau mau menyebut diri Kristen, kita harus ada di belakang Yesus dan membiarkan Yesus yang memimpin dan mengarahkan kita. Kita ini kan pengikut. Ya, bagaimana pengikut mau mengatakan progresif, seolah-olah mau melangkah dan berlari lebih cepat. Selanjutnya, lebih menjurus dari hal itu, kata Kristen itu sendiri harus melekat pada pribadi yang menempatkan Kristus di depan, karena kita mengikuti, tetapi juga sebagai satu-satunya juru selamat. Melekat pada orang yang berprinsip tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Inilah Kristen yang sebenarnya, yakni orang-orang yang memiliki prinsip dasar yang tak tergoyahkan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ya. Agama apapun, kelompok apapun, berdasarkan iman kami, penyelamatannya itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Orang yang tahu bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus, tetapi menolak Yesus, baginya tidak ada keselamatan. Ketika hal itu tidak dipahami seperti itu atau tidak diterima sedemikian adanya, maka penggunaan nama Kristen semestinya perlu dievaluasi. Ini, ya. Nah, fenomena Kristen progresif saya baca juga sebagai sebuah bagian dari fenomena New Age Movement, gerakan zaman baru, di mana keselamatan itu tidak ditentukan oleh pribadi tunggal, oleh Yesus, oleh Kristus. Bahkan tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh rohani itu disejajarkan sama. Yesus sama dengan Siddhartha Gautama, disejajarkan juga dengan Muhammad, dan tokoh-tokoh yang lain yang dianggap berkontribusi bagi pengembangan kerohanian. Mengapa saya berani katakan ini? Sebab bagi mereka dan sebagian dari cita-cita atau ide di balik Kristen progresif ini menempatkan Yesus bukan sebagai satu-satunya penentu keselamatan manusia. Ini. Keselamatan bagi mereka adalah buah dari kebaikan, buah dari menjalankan kasih yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Dan ini mengingatkan kita akan aliran sesat Pelagianisme pada awal-awal terbentuknya kekristenan, yang menyebut bahwa keselamatan itu adalah hasil kerja manusia dan bukan buah dari penebusan Kristus. Ini sudah sejak awal ini dicegah perkembangannya oleh gereja. Kalau memang Kristen progresif mengakomodir kembali lahirnya aliran ini, maka kita harus kritis untuk jangan sampai terjebak di dalamnya. Apalagi ketika kebangkitan Yesus diceritakan sekedar sebagai sebuah metafora dan bukan sebagai sebuah kisah historis dari iman kekristenan kita. Nah, ini hal-hal ini yang bagi saya informasi-informasi ini yang perlu untuk didalami dan dikritisi supaya banyak umat kita juga, umat Katolik, tidak mudah untuk tergiur hanya karena ada Kristen, ada istilah Kristen di sana, lalu kemudian namanya kelihatan seperti bagus, progresif, lalu kemudian kita larut begitu saja di dalamnya. Ya, daya kritis kita juga perlu dipakai. Dan harus jujur kita katakan, tidak ada tempat di dalam kekatolikan bagi cara beriman yang seperti ini. Ya. Sejujurnya, saya melihat ini buah dari ketidaktaatan iman sebenarnya. Ya. Buah dari ketika ruang kebebasan individu ditempatkan di atas magisterium gereja.
Ya, saya teringat pada tahun 1517 ketika gerakan reformis itu muncul, Protestantisme. Dan saya melihat juga, jangan sampai gerakan-gerakan seperti ini adalah buah dari Protestantisme itu. Yaitu ketika kebebasan individu dianggap harus diberi ruang terbuka di atas magisterium atau otoritas mengajar dari gereja. Ketika magisterium gereja Katolik dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperlukan, maka muncullah ekses yang seperti ini. Maka efeknya, ketika magisterium itu dianggap tidak diperlukan, kekristenan bisa hanyut dalam sebuah gerakan berkerohanian zaman baru. Ya, larut dalam fenomena New Age movement ini. Anda bisa membaca banyak tentang gerakan New Age ini. Ya, intinya yang memberikan kebebasan pada pribadi untuk menentukan bahwa keselamatan itu bukan buah dari otoritas di luar diri, tetapi keselamatan itu buah dari hasil diri sendiri. Sehingga apapun yang penting engkau merasa nyaman di situ dan engkau yakin engkau akan selamat di situ. Keselamatan itu bukan pekerjaan Yesus, bukan karya Kristus, tetapi karya dirimu. Itu model kerohanian zaman baru sekarang, yang sepertinya juga ada di dalam pandangan Kristen yang menamakan diri Kristen progresif ini. Pertanyaannya, ketika banyak yang menghujat, banyak yang menyesat-nyesatkan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas itu semua? Ini pertanyaannya. Di media sosial, saya lihat banyak thumbnail yang memperlihatkan tokoh ini, figur ini menyebut gerakan ini sesat. Di tempat lain lagi menyebut ini sesat, keliru, dan sebagainya. Hanya sebatas menghujat dan mensesat-sesatkan, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab? Otoritas mana yang mau dipakai untuk dimintai pertanggungjawaban atas munculnya gerakan sedemikian ini? Siapa yang berwenang untuk menarik telinga, menjewer dan membisikkan teguran? Anda salah. Kita harus jujur terhadap fenomena ini. Kita harus mengatakan, Kristianitas butuh gereja Katolik. Butuh magisterium, butuh otoritas penjaga iman. Bukan sebagai dewan yang mendominasi iman, yang merasa maha benar, bukan. Tetapi sebagai dewan yang menjaga kebenaran murni dari ajaran para rasul Yesus. Ini. Karena kemurnian ajaran iman kita itu bukan hasil dari paus, uskup, tetapi dari para rasul. Dan tugas dari magisterium adalah menjaga kemurnian ajaran itu, memberikan tafsiran-tafsiran yang semakin mempertegas pengajaran para rasul. Ini. Saya sebagai pastor Katolik, apabila saya menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai ajaran gereja, maka gereja akan menegur saya untuk diam, atau untuk merevisi, mengklarifikasi, atau hal yang lain. Ya, saya tidak bisa bertindak individu untuk menentukan imajinasi iman saya dan mengajarkannya sebagai sebuah ajaran iman. Tidak. Inilah pentingnya magisterium, dan saya sangka fenomena ini mengajarkan bahwa sejatinya Kristianitas itu butuh gereja Katolik. Pernyataan saya ini bukan arogansi atau kesombongan, ya, tetapi sebuah kebutuhan yang realistis dalam beriman akan Yesus Kristus. Fenomena Kristen progresif ini akhirnya menggaungkan ungkapan sesat, bertebaran di sosial media, ya, sesama Kristen mensesat-sesatkan. Banyak figur pengkhotbah juga yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Maka hal-hal seperti itu baik kalau dilihat juga sebagai rahmat untuk menyadari bahwa, seperti saya katakan tadi, Kristianitas butuh kembali pulang pada rumah yang sebenarnya, yaitu gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik. Saudara-saudari, gereja Katolik tidak berisi orang-orang yang maha sempurna. Tidak. Tetapi dalam perjalanan sejarah Kristianitas, terbukti bahwa kekristenan yang berjalan tanpa otoritas penjaga iman atau tanpa magisterium gereja Katolik akan mudah tercerai-berai dan sulit untuk dikendalikan. Ya, kita resah dengan saksi Yehova, kita resah juga dengan sekarang kelompok yang menamakan diri Kristen progresif. Tetapi kalau mau ditanya, mengapa mereka bisa muncul? Nah ini. Dan buah dari kebebasan tanpa otoritas penjaga iman, buah dari kebebasan tanpa magisterium adalah lahirnya pengajaran akan Yesus yang bukan lagi Yesus yang dari Nazaret, tetapi Yesus yang muncul dari tempurung kepala masing-masing orang. Ini bahayanya. Ya. Akhirnya Yesus yang diwartakan bukan Yesus dari Nazaret yang diikuti 12 rasul Yesus, tetapi Yesus yang muncul dari kepala orang yang memunculkan ide-ide tentang iman dan menyebut diri Kristen.
Kita bisa melihat dalam sejarah betapa kerasnya magisterium gereja awal, gereja Katolik, mengawal ajaran para rasul dari konsili satu ke konsili yang lain, tetapi toh masih lolos dan berkembang biak ajaran Arianisme. Sampai hari ini, dengan wajah dan wujud yang baru. Anda mengerti maksud saya? Lantas, sampai kapan lagi kekristenan akan tercerai-berai dan saling menyindir seperti sekarang? Bagi saya pribadi, sudah saatnya kita harus kembali pulang. Dalam rangkulan syahadat para rasul, Credo Nicea Konstantinopel, dalam syahadat yang satu dan sama, mengakui iman akan gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Hanya dalam kebersamaan dalam satu meja, altar yang sama, dan hanya dalam kebersamaan dalam menerima satu tubuh dan darah Kristus yang sama itulah kita bisa mengalahkan sepak terjang si ular tua atau setan itu. Ya, jadi ini cukup menarik ya teman-teman. Saya ingin katakan bahwa penjelasan Romo Deso ini benar-benar berbeda daripada pendeta-pendeta yang kita dengar selama ini, yang cuma bisa menyesat-nyesatkan Brian Syawarta. Sudah tidak terhitung berapa banyak pendeta yang nyesatin Brian ya. Mulai dari Gilbert yang viral, yang padahal dia sendiri dikatakan sesat oleh orang lain ya. Brian dikatakan sesat oleh Gilbert, Gilbert dikatakan sesat oleh orang lain, oleh pendeta-pendeta lain. Mel Atok juga bilang sesat. Muri Wali juga bilang sesat. Deki Ngadas juga bilang sesat. Esra Soru juga bilang sesat. Ya, bahkan Kopilip, ya, Kopilip Mantova jarang-jarang di khotbahnya ngatain orang lain sesat. Itu pun ngatain Brian Syawarta sesat. Ngatain Kristen progresif sesat. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta yang menjadikan Kristen progresif bahan di khotbah mereka. Mengingatkan jemaatnya untuk jangan sampai mengikuti ajaran tersebut. Luar biasa sekali ya. Tetapi yang jadi problem, mereka ngatain Brian sesat, ngatain Kristen progresif sesat, terus mau apa? So what? So what gitu kan? Apa yang bisa dilakukan? Kan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Cuman bisa maki-maki orang lewat khotbah-khotbah mereka, lewat konten-konten mereka. Terus nggak bisa lagi. Kenapa? Karena nggak ada otoritas yang bisa bertanggung jawab atas gerakan ini. Kan begitu. Menurut Romo Deso, siapa nih yang punya hak menjewel ya, menarik telinga itu kan jewelin telinga, dan bisikan kepada orang tersebut bahwa kamu salah, kamu sesat. Seperti seorang mama, seorang orang tua yang menjewel anaknya dan mengatakan bahwa anaknya buat salah. Ada nggak yang bisa melakukan itu kepada Kristen progresif? Nggak ada. Ya saya jawab aja loh, Sob. Ya saya jawabkan untuk teman-teman, itu nggak ada. Apa yang disampaikan Romo Deso itu benar. Kristen Protestan itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak punya otoritas. Setiap denominasi kekristenan yang ada di Protestan itu berdiri sendiri. Setiap denom ya. Jadi sebenarnya Kristen itu bukan hanya Katolik dan Protestan. Itu kalau dipecah lagi. Ya dipecah lagi, kalian bisa lihat. HKBP itu sendiri sebenarnya. HKBP, GBI, Mawar Sharon, ya, Tiberias, itu berdiri sendiri semua itu. Itu agama sendiri semua. Kenapa? Nggak ada bisa diatur. Nggak ada otoritasnya. Ya, nggak ada otoritasnya. Masing-masing ngurus masing-masing. Bahkan PGI, yang dianggap sebagai organisasi yang mewadahi, membawahi gereja-gereja, itu juga nggak punya hak. Coba tanya, PGI punya hak nggak untuk membidatkan, menyesatkan, mencabut izin pendetanya seorang Brian Syawarta? Nggak bisa. Bisa nggak dicabut izin pendetanya? Nggak bisa. Nggak sanggup PGI. Bahkan PGI aja, itu pernah ditanya juga, masalah pendeta Erastus Sabdono. Ya, kita tahu tahun lalu, pendeta Erastus Sabdono itu viral. Kalau Brian, ini anak kemarin sore kan gitu. Kalau Erastus, itu jauh lebih ngeri teman-teman. Jemaatnya puluhan ribu. Kalau Brian mungkin jemaat resminya, ya mungkin puluhan atau ratusan. Lebih banyak pendengar dia di medsos. Kalau di medsos oke lah, follower dia 1 juta. Tapi apakah 1 juta itu semua pengikut dia? Kan enggak. Kalau Erastus jelas, dia punya murid puluhan ribu. Gerejanya tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Ya bahkan di Jakarta aja ada beberapa. Erastus pendeta besar teman-teman. Sekelas Gilbert Lumondong. Bahkan seniornya pendeta Gilbert. Diakui oleh Gilbert kan, itu senior dia. Erastus nggak usah ditanya. Dan kita tahu tahun lalu Erastus viral gara-gara mengatakan apa?
mengatakan Yesus bukanlah sang sumber. Yesus tidak pernah setara dengan Allah Bapa. Yesus hanya utusan, nggak pernah setara. Ya, tidak pernah setara. Itu kata Erastus. Videonya ada, silakan kalian cek di HMC ya, belum jadi. Saat viral itu belum jadi HMC, masih Hidayah Mualaf Channel. Channel saya yang lama yang disita oleh pihak kepolisian. Silakan kalian tonton. Ketik saja Erastus Sabdono. Hidayah Mualaf Channel. Pasti akan muncul. Dan kita tahu Erastus juga sama. Dihujat, dimaki, dikata-katain bidat, ya, segala cacian, makian disampaikan oleh pendeta-pendeta lain buat Erastus Sabdono. Yang bisa mereka lakukan apa? Ya cuman itu, maki-maki. Dan juga mencabut ketua, jabatan ketua Erastus sebagai ketua perkumpulan STT se-Indonesia. Jadi Erastus itu sebelumnya adalah ketua dari perkumpulan sekolah tinggi teologi. Dia disepak dari jabatan ketua, lantaran mengajarkan pengajaran yang dianggap bidat, pengajaran sesat. Ya, disebut ini pengajaran Arianus. Ya, Arianus punya aliran. Itu aja yang bisa dilakukan. Apakah gerejanya bisa disegel? Apakah izin gereja bisa ditutup? Nggak bisa. Erastus tetap mengajar. Sampai detik ini, sekolah tinggi Erastus, ya, sekolah tinggi teologinya, masih mengajar. Masih buka. Gerejanya masih buka sampai sekarang. Muridnya masih banyak. Walaupun banyak pendeta-pendeta yang ikut sama dia, terakhir keluar ya. Ada beberapa kemarin tuh pendeta-pendeta yang ada di gereja Erastus itu memilih mundur. Begitu juga dengan jemaatnya. Ada beberapa jemaat yang mundur ya. Tetapi bagi Erastus, so what? Menurut dia yang dia sampaikan kebenaran. Orang nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Dia menganggap sama seperti Yesus. Yesus juga ditolak. Yesus juga ditinggalkan. Kenapa dia harus peduli? Erastus tetap melenggeng dengan santainya dengan pengajaran dia. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh PGI. Kan begitu. Begitu juga dengan pendeta-pendeta lain. Mereka cuma bisa membidat-bidatkan, menyesatkan dengan harapan Erastus ditinggalkan. Ditinggalkan oleh jemaatnya. Itu aja yang bisa mereka lakukan. Sama seperti yang dilakukan kepada Brian. Mereka cuma berharap Brian ditinggalkan oleh jemaatnya. Brian ditinggalkan oleh teman-temannya. Cuman bisa seperti itu. Itulah kenapa gereja-gereja ngotot membentengi jemaat-jemaatnya agar jangan sampai pindah menjadi Kristen progresif. Hanya seperti itu yang bisa mereka lakukan, teman-teman. Hanya sekedar itu. Menyedihkan ya kalau kita lihat. Dan yang dibilang sama Romo Desoni benar. Ini yang membedakan Kristen Protestan dan Katolik. Ya, ini membedakan mereka. Dikatakan bahwa Kristianitas membutuhkan gereja Katolik, butuh magisterium, butuh otoritas penjaga iman yang bisa menjaga kemurnian pengajaran Kristen seperti yang diajarkan oleh para rasul. Kalau Protestan, jelas nggak bisa, teman-teman, karena nggak punya otoritas, nggak punya magisterium ya. Beda dengan Katolik, yang kalau dari atas bilang A, sampai ke bawah akan A. Kalau dibilang dari atas bahwa ini sesat, maka semua yang di bawah akan bilang ini sesat, jangan diikuti. Ada pastor yang menyeleweng, atau pastor yang menyimpang, itu tinggal dijewel. Diingatkan, tidak mau tobat, disepak keluar. Pastor tersebut, apakah bisa mendirikan gereja? Apakah bisa punya jemaat? Nggak mungkin, kecuali pindah Protestan. Selama dia gunakan label Katolik, nggak mungkin bisa. Kalau dia ngotot pakai nama Katolik, dia bisa dipenjara, bisa ditangkap. Karena yang punya hak menggunakan nama Katolik hanyalah Katolik Roma. Punya otoritas menentukan. Nggak bisa suka-suka orang menjual nama Katolik Roma. Bisa ditangkap, ya, bisa ditangkoi. Jadi kalau ada pastor menyimpang, itu dengan gampang disingkirkan. Itulah hebatnya Katolik. Ada magisterium. Dan apa yang disampaikan Romo Deso itu benar. Terbukti ya, sejarah, bahwa Katolik lah lewat magisteriumnya yang berhasil mengawal kekristenan, walaupun cuma kecolongan sekali. Kekristenan Katolik pernah kecolongan saat Martin Luther membuat gerakan protes ya, gerakan protes. Jadi setelah Martin Luther tidak ada lagi dari Katolik yang melakukan hal seperti itu, dan saya rasa Katolik juga sudah belajar bagaimana menutup celah supaya tidak terjadi hal serupa di masa depan. Sedangkan Protestan, udahlah jangan tanya teman-teman. Jangan tanya teman-teman.
seberapa banyak perpecahan yang terjadi di Protestan. Kalau kalian masih bingung, silakan cek Jadid HMC. Saya sebentar lagi akan tayangkan video perpecahan di dalam tubuh kekristenan. Sudah berapa kali mereka pecah, berapa banyak perpecahan yang terjadi. Silakan dicek di Jadid HMC ya. Dan itu semua perpecahan di zaman sekarang itu terjadi di Protestan. Katolik nggak ada lagi. Ya, Katolik cuma terjadi waktu Martin Luther dan sebelum Katolik terbentuk ya, karena Katolik juga hasil pecahan. Katolik itu kan hasil pecahan dia sama Ortodoks ya, mereka berpecah. Saat terjadi skisma besar, perpecahan besar. Setelah itu nggak ada. Dan sampai sekarang sudah 1000-an tahun lebih ya, tidak ada perpecahan. Dan kita bisa lihat bahwa Protestan itu sampai detik ini masih bertambah terus. Bahkan dari Protestan muncul yang namanya gerakan LGBT, gereja LGBT. Wah, itu berdiri juga. Itu pecahan juga. Ya, pecahan juga. Jadi kita lihat fakta sejarah dan ini sesuai dengan yang disebut oleh Romo Deso. Contoh, waktu saksi Yehova muncul, apa yang bisa dilakukan oleh Kristen Protestan? Nggak ada. Apa yang bisa dilakukan PGI, pendeta-pendeta lain? Ya maki-maki, seperti biasa, maki-maki, marah-marah. Seperti itu. Jadi yang disampaikan Romo Deso ya benar. Suka tidak suka harus kita akui. Dan di akhir kata Romo Deso mengatakan, mau sampai kapan Kristen itu tercerai-berai? Mau sampai kapan kalian cerai-berai, terus bertambah denom yang baru, terus bertambah tafsir-tafsir baru, ajaran-ajaran baru. Kita bisa lihat ya, di sekarang, di tengah masyarakat, itu banyak sekali sebenarnya ajaran-ajaran baru yang disampaikan oleh pengajar-pengajar yang melabeli mereka sebagai pendebat Kristen, apologet Kristen, dan sebagainya. Polikardus kalau kita sebut. Tetapi mereka belum punya gereja, belum punya jemaat aja gitu. Tapi suatu saat, kalian bisa bayangkan, contoh. Ya ini contoh. Ajaran Elia Miron, teman-teman. Elia Miron mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus. Ya, inkarnasi pertama firman sebelum jadi Yesus adalah Melkisedek. Itu pengajaran zaman dulu, itu udah dihentikan. Udah dikatakan tidak benar. Kalau seperti itu, orang akan sembah Melkisedek. Penulis Bible akan menyembah Melkisedek. Buktinya kan enggak. Nah, itu pengajaran Elia Miron. Ya, Kristen Elia Miron. Bagi teman-teman yang mau ikut, silakan. Itu Elia Miron belum dirikan denom sendiri. Kalian bisa bayangkan kalau dia dirikan denom. Nah, dia akan jadi denom baru. Terus Wak Donat mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Yudas adalah murid yang sangat spesial. Dipilih langsung. Nggak mungkin Yesus salah pilih. Memang Yudas dipilih untuk tugas khusus, yaitu menjadi pengkhianat. Jadi Yudas masuk surga. Terus dikatakan Nabi Daud dan Salomo masuk neraka. Itu pengajaran Wak Donat. Pengajaran Wak Donat. Sekarang pengajaran itu cuma diikuti oleh jemaat-jemaat yang nonton dia. Yang nonton video dia dan follow dia dan menjadikan dia sebagai guru. Tapi secara pengajaran di gereja, mereka nggak ada gereja. Tapi kalian bisa bayangkan ya, Wak Donat sekarang lagi mau dirikan gereja. Kalian bisa cek, dia sekarang lagi galang dana kan, galang donasi untuk mendirikan gereja. Ya bisa jadi suatu saat, di masa depan, Wak Donat akan mendirikan denom baru, yaitu denom Yudas masuk surga. Muncul lagi pecahan baru, ya muncul lagi. Besok pecah lagi yang lain, akan terus berpecah. Kenapa? Ya sama seperti dibilang Romo Deso, nggak ada yang bisa mengatur, nggak ada yang punya otoritas mengurus hal itu. Karena apa? Spiritnya itu spirit perpecahan. Roh perpecahan itu ada di dalam diri mereka. Roh pemberontakan, roh protes itu ada di dalam diri mereka. Maka akan terus seperti itu. Wajar. Ya, sangat wajar. Dan kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil dari buah kebebasan tanpa otoritas penjaga iman. Betul tidak? Ini buah dari otoritas ya yang tidak ada. Kebebasan yang tidak punya aturan. Saking bebasnya jadi nggak ada aturan dan muncul pengajaran-pengajaran baru. Itulah yang membedakan kita dengan mereka, teman-teman. Kalau di Islam itu lurus. Islam itu sangat keras ya. Bahkan ada yang beberapa komplain gitu. Dia bilang kalian Islam ya, dikit-dikit bantai, dikit-dikit marahin, dikit-dikit langsung sikat, katakan orang sesat langsung disikat. Iya, karena kami nggak mau ada cabang-cabang. Begitu ada yang menyimpang, hajarlah. Bahaya kalau nggak. Kalau dia sesat sendiri masih mending. Kalau ada yang sesat, ya, dia menyimpang ke kiri, yang di belakang-belakangnya, itu akan dia kecoh, akan dia ajak untuk ikut dia, bahaya.
Jadi yang di rombongan ini akan menyimpang. Supaya orang lain jangan tersesat, mending dia aja yang dihajar. Islam seperti itu. Nggak boleh menyesatkan orang lain. Dosanya tidak terampuni. Sesat sendiri masih mending. Menyesatkan orang, wah double lah. Bukan double lagi ya. Berkali-kali lipat. Beratus, beribu kali lipat dosanya. Islam mencegah hal itu. Kalau Katolik juga sama kan. Zaman dulu ada yang menyimpang, ya, pengajaran-pengajaran bidat langsung dihajar. Katolik langsung menghajarnya. Kalau Protestan nggak punya otoritas, mau gimana? Ya, nggak punya otoritas. Seperti yang udah dibilang gitu. Sehingga mereka mengikuti Yesus-Yesus baru. Ini bukan Yesus dari Nazaret punya pengajaran. Yang diikuti oleh pengajaran-pengajaran ini, Kristen-Kristen yang lain, ini adalah Yesus yang entah dari mana. Itulah kenapa antar mereka berdebat. Antar mereka berantem kan. Oneness berantem sama Trinitas, nanti berantem sama Unitarian. Kenapa mereka berantem? Ya karena Yesus yang diikuti beda. Yang ini mengikuti Yesus yang model ini. Terus yang ini bilang, enggak, Yesus nggak seperti itu. Yesus tuh seperti ini. Datang Kristen progresif, enggak, Yesus tuh baik. Kalian nggak ikuti dia pun masih masuk surga kok. Berantem lagi. Nah, itulah buah dari orang-orang yang suka protes ya. Suka protes. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Romo Deso. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk berita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menghibur dan mendidik ya. Bagi teman-teman Kristen, pertimbangkanlah. Ya, saya mengajak kalian untuk mempertimbangkan kalian kembali kepada rumah aslinya, rumah asli kekristenan. Suka tidak suka, Kristen Protestan, apapun denom kalian, ya, apapun denominasi kalian, itu semua berasal dari Katolik. Suka tidak suka, itu fakta. Ya. Yang menghasilkan Protestan adalah Katolik. Tanpa ada Katolik, Protestan tidak ada. Itu fakta. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.